Pro Iglesia Patria. 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 Nah, baik, selamat malam rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi serta dukungan kepada kami Forum Lintas Ormas dan OKP Peduli Demokrasi Kabupaten Maluku Tenggara. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam konferensi pers ini, dan menurut kami bahwa hal ini sangat penting untuk perkembangan khususnya Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi Maluku maupun kabupaten kota di Provinsi Maluku. Ada rekomendasi yang kami susun yang menurut kami patut disampaikan untuk teman-teman media semua dan semua masyarakat Maluku Tenggara dan juga semua masyarakat Maluku, dan ini terkhususnya untuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Beberapa poin ini akan saya bacakan sesuai rekomendasi yang ingin disampaikan untuk teman-teman media dan seluruh masyarakat Maluku serta seluruh pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar mengetahui. Forum Lintas Organisasi Masyarakat dan OKP Peduli Demokrasi Kabupaten Maluku Tenggara nomor 01 garing FPD garis datar MT garing 1 garing 2024 lampiran 0 garing H pembubaran tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten Kota se-Maluku. Kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat memperhatikan hasil penetapan tim calon anggota Pemilihan Umum Provinsi dan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku, maka Forum Lintas Peduli Demokrasi Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Poin A, bahwa terkait penetapan hasil seleksi calon anggota KPU Provinsi Maluku nomor 20 garing Timsel Prof Maluku garing Del garing 6 garis datar BA garing 04 garing 81 garing 24 tertanggal 13 Januari tahun 2024, maka berdasarkan informasi yang diduga memiliki nilai kebenaran, yakni dari sejumlah oknum yang diloloskan ke 10 besar adalah sebagian akibat adanya transaksional yang dilakukan oleh oknum tim seleksi yang berkisar antara 20 juta rupiah sampai dan dengan 30 juta rupiah. Dalam kurung di sektor setelah namanya diumumkan dengan dalil uang ucapan terima kasih. Begitu pula adanya kuat dugaan terdapat nama peserta yang lolos adalah merupakan titipan dari pihak-pihak tertentu, baik ormas, OKP tertentu, bahkan titipan dari partai politik peserta pemilu. B.
bahwa memperhatikan komposisi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang dinyatakan lulus pada tahapan ini, maka patut dipertanyakan tentang objektivitas penilaian tim seleksi dengan mengacu pada indikator materi yang ditanyakan kepada peserta seleksi pada saat wawancara, di mana yang lulus saat ini mengkonfirmasi bahwa saudara-saudara kita pemeluk agama Kristen Protestan tidak memiliki kemampuan yang memenuhi, hingga tak satu pun calon peserta dari kalangan saudara-saudara kita Protestan diakomodir di tingkat provinsi. Berdasarkan demikian, kondisi objektif, ingat mereka bukan anak tiri bumi Indonesia dan khususnya bumi Maluku. Poin C, bahwa terhadap hasil keputusan tim seleksi anggota komisioner KPU Kabupaten Kota Zona 2 nomor 20 tim sel Kabupaten Kota Provinsi Maluku 2 garis datar del garis datar ke-6 garis datar PU garing 04 garing 81 garing 24 tanggal 14 Januari 2024, maka dapat diuraikan sejumlah permasalahan yang terjadi pada beberapa kabupaten kota sesuai kewenangan tim seleksi anggota KPU Zona 2 sebagai berikut. 1. Kabupaten Maluku Barat Daya. Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya dari aspek statistik dapat dilihat secara objektif bahwa penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya 97% pemeluknya beragama Kristen Protestan, namun di 10 nama yang dinyatakan lulus di antara adalah pemeluk agama Islam dan berasal dari luar Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang kedua, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Fenomena unik yang terjadi pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yakni tim seleksi secara sadar meloloskan 2 calon anggota komisioner KPU yang secara adalah pengurus atau anggota partai politik. Yang ketiga, Kabupaten Maluku Tenggara. Penetapan 10 calon anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara menyisakan keresahan di sebagian masyarakat Maluku Tenggara. Bagaimana tidak? Kabupaten Maluku Tenggara adalah kabupaten yang memiliki sejarah yang harum, di mana pada peristiwa Berkara tahun 1999 yang dikenal dengan kerusuhan 99 justru mendapat apresiasi dari negara dan semua pihak sebagai akibat dari proses perdamaian sangat cepat pulih dari peristiwa tersebut. Perdamaian yang begitu indah dan diciptakan oleh masyarakat Maluku Tenggara Kepulauan K adalah merupakan pengejawatan dari sistem kearifan lokal yang dimiliki secara turun-temurun yang secara bersama-sama sering sejalan, yang dikenal dengan adat, agama, dan pemerintah, sehingga dalam pengambilan keputusan apapun harus dilandasi pada prinsip itu, terutama keterkaitan keadilan proporsional dalam jabatan pemerintahan dan politik. Tim seleksi gagal alias cacat pikir terhadap 10 nama calon anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara terindikasi diduga terdapat oknum tim seleksi yang menerima suap berkisar 20 juta rupiah sampai dan dengan 30 juta rupiah. Keempat, Kabupaten Kepulauan Aru. Tim seleksi dalam membuat keputusan terhadap
Kabupaten Kepulauan Aru ternyata tidak memiliki integritas. Dibuktikan dengan diloloskan salah satu calon anggota KPU yang secara nyata telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Maret tahun 2023 atas dugaan korupsi yang bersumber dari dana hibah pilkada tahun 2020. Hal ini mengkonfirmasi bahwa tim seleksi memiliki cacat moral dan intelektual sehingga dengan sengaja membuat keputusan di luar nalar. Dari uraian di atas, maka Forum Lintas Ormas OKP Peduli Demokrasi Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan dengan tegas kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Segera melakukan investigasi kepada seluruh anggota tim seleksi Provinsi Maluku terkait adanya dugaan suap serta segera membuka kembali rekaman wawancara agar dapat dinilai secara objektif serta membubarkan tim seleksi dan membentuk tim seleksi pengganti guna melakukan proses seleksi ulang dengan memperhatikan segala aspek, terutama aspek keterwakilan. 2. Segera melakukan investigasi terhadap seluruh anggota tim seleksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Zona 2 atas adanya dugaan suap dalam proses penetapan hasil seleksi sehingga hasilnya cacat secara hukum dan secara moral, serta membentuk tim seleksi baru agar dilakukan proses seleksi anggota komisioner KPU Kabupaten Kota yang secara integritas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 3. Apabila terbukti dalam hasil investigasi KPU Republik Indonesia terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Maluku dan tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota Zona 2, maka segera ditindaklanjuti ke ranah pidana sehingga ada efek jerah. Keempat, sehubungan dengan informasi yang disampaikan melalui surat ini, maka seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan gugur bersedia memberikan data dan menjadi saksi atas dugaan pelanggaran dimaksud. Demikian surat ini kami sampaikan agar segera ditindaklanjuti. Langgur 18 Januari 2024. Forum Lintas Ormas OKP Peduli Demokrasi Kabupaten Maluku Tenggara. Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Maluku Tenggara. Tertanda Ketua Melanie F. Tanlain. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Langgur. Tertanda Saint Helip Yakobus Lanikan, Ketua. Sekian dan terima kasih.